tanah dan udara. Udah. Ya, yang ketiga, buatlah gambar atau diagram percobaan menunjukkan pengaruh. Buatlah gambar atau diagram percobaan yang menunjukkan pengaruh variasi konsentrasi limbah bom industri tempe terhadap kecepatan mortalitas penduduk. Sudah Bu, lanjut. Nah, kalian jawab dulu itu. Ibu kasih waktu 10 menit. Udah? Belum. Nah, kita langsung aja mulai pembelajaran. Ibu tampilkan PPT ya. Nah, di sini karena ada keterbatasan alat, nah, Ibu tampilkan aja PPT yang ada di laptop. Nah, di sini anak-anak bisa lihat gambar yang pertama apa? Penebangan pohon secara liar. Benar sekali. Ini adalah salah satu ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya kan kalau kita melakukan penebangan pohon itu kan bisa dengan cara tebang pilih kan. Jadi itu nggak asal-asalan tebang. Kalau kayak gini bisa jadi ini merupakan awal dari kerusakan alam yang nanti akan berdampak lebih parah pada lingkungan. Ini bisa dilihat, perhatikan gambar yang kedua. Ini adalah salah satu bentuk pencemaran air yang ada di sungai. Ini biasanya itu merupakan kerusakan alam yang disebabkan oleh karena hasil dari limbah rumah tangga, misalnya menyuci, Sisa bungkus deterjen. sisa dari deterjen, yaitu hasil dari aktivitas rumah tangga. Ibu biasanya mencuci baju, mencuci piring. Nah, kalau di sini kan kelihatan tuh rumah-rumah warga terletak di pinggiran bantaran sungai. Nah, ini dari gambar yang ketiga bisa kira-kira apa tuh? Tumpahan oli Bu. Ya, seperti tumpahan oli ya emang. Iya. Nah, sebenarnya itu limbah dari hasil pabrik, itu limbah pestisida yang kurang kurang pengolahan pada limbahnya gitu. Jadi limbahnya itu hanya terbuang begitu saja. Lalu yang keempat apa? Itu pencemaran di udara. Hasil dari Pabrik. iya, betul sekali. Nah, jadi dari hasil pabrik itu tuh biasanya kan menimbulkan suatu gumpalan asap ya, yang dari aktivitas pabrik itu asapnya akan mencemari udara di lingkungan ya, dan itu akan mempengaruhi nanti kerusakan baik kesehatan manusia ataupun di global, dan juga menimbulkan dampak yang serius bagi lapisan ozon yang ada di bumi. Itu kan nanti akan berdampak buruk ya. Jadi kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pengertian lingkungan dan komponen penyusun lingkungan. Ada yang tahu lingkungan itu apa sih? Kita tuh kan sering banget bahas tentang lingkungan. Lingkungan itu gimana? Lingkungan adalah lingkungan itu di sekitar kita Bu, tempat kita tinggal itu juga lingkungan. Benar. Ini lingkungan Ya, tempat tinggal, lingkungan sekolah. ya, lingkungan tempat umum itu lingkungan. Lalu kita bahas. Nah, ini adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti
surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Nah, itu ya udah paham anak? Paham. Nah, di sini ada pengertian lagi komponen penyusun dari lingkungan, yaitu komponennya ada dua, apa aja? Komponen abiotik dan Biotik. Nah, di situ bisa dilihat ya, komponen abiotik itu merupakan segala komponen yang dikategorikan yang tidak hidup atau tidak bernyawa, seperti komponen abiotik yaitu seperti udara, air, iklim, kelembapan, terus ada cahaya, bunyi, itu ya. Yang berarti yang abiotik itu yang tidak bernyawa. dan tidak hidup. Sedangkan yang dari komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti Hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. yang sekali. Lanjut ke yang selanjutnya adalah keseimbangan lingkungan. Ada yang tahu keseimbangan lingkungan? Apa itu? Lingkungannya seimbang gitu, Bu? Iya, jadi itu komponen antara kedua komponen itu yang abiotik dan biotik itu seimbang. Jadi tidak terjadi ketimpangan sehingga ekosistem yang ada di lingkungan itu berjalan dengan baik. Nih, keseimbangan lingkungan merupakan suatu tatanan alam berisikan pola-pola pengaturan antar komponen biotik, abiotik, dan juga kultur atau budaya serta dipengaruhi oleh intensitas matahari serta pola gravitasi bumi dan berbagai implikasinya. Nah, itu yang namanya sistem alam yang disebut juga keseimbangan alam. Keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan. Nah, terus di sini ada perubahan keseimbangan dan faktor penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Tadi kan yang namanya keseimbangan lingkungan yaitu lingkungan itu sistemnya berjalan dengan baik. Nah, kalau ada perubahan keseimbangan berarti kan dia udah ada yang berubah tuh dalam salah satunya itu ada yang terjadi keseimbangan gitu. Coba kita lihat, keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin tuh, kalau komponen salah satu dari komponen abiotik ataupun biotik itu terjadi perubahan yang tidak seimbang, maka akan terjadi pemutusan rantai makanan gitu. Karena jika ekosistem sudah terganggu, ya sudah, keseimbangan alam pun akan terganggu gitu. Nah, lalu perubahan lingkungan yang menyebabkan itu kerusakan lingkungan terjadi karena adanya faktor alam dan juga faktor manusia ya. Jadi perubahan lingkungan itu terjadi atas dua faktor, yaitu faktor alam dan Manusia. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin faktornya itu ada dua, faktor alam dan manusia. Yang pertama adalah faktor perubahan lingkungan karena faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan antara lain kondisi lingkungan seperti bencana alam, gunung letus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan Kebakaran hutan. Nah, itu biasanya kebakaran itu kan terjadi karena cuacanya yang sangat panas gitu kan. Biasanya cuaca ekstrim membuat pepohonan di hutan itu kan kering. Terus
meletus. Nah, karena gunung meletus kan kehendak dari Sang Pencipta. Nah, yang selanjutnya kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Ayo coba Putri, coba baca. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yaitu yang pertama ada penebangan hutan, yang kedua penebangan liar, ketiga pembangunan rumah, dan yang terakhir ada penerapan intensifikasi pertanian. Nah, bisa dilihat kan tadi itu ada yang faktor yang pertama oleh manusia itu karena penebangan hutan. Nah, seperti yang gambar yang ibu tadi jelaskan, yaitu karena penebangan hutan yang secara liar itu, terus karena juga dia tidak ada pertanggungjawabannya untuk melakukan reboisasi gitu. Jadi terus yang kedua adanya penambangan liar. Nah, ini ada contoh yang sangat jelas sekali ya. Jadi kalau ada penambangan liar itu kan secara tidak langsung itu merugikan negara pertama. Nah, itu kan yang kedua juga yang kedua juga akan menjadi faktor yang dapat merusak alam. Nah, yang kedua ini kan penambangan secara liar. Nah, penambangan secara liar ini atau ilegal ini kenapa bisa merusak alam? Karena dia tuh tidak ada sifat bertanggung jawabnya. Karena biasanya kalau di pemerintahan itu kan penambangan itu kan dilakukan reklamasi gitu. Kalau penambangan secara liar itu tidak dilakukan reklamasi, jadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu yang ketiga pembangunan perumahan. Nah, sekarang kan zaman sudah semakin penduduknya udah semakin padat gitu. Jadi mau tidak mau lahan-lahan yang tadinya sebagai hutan, sebagai perkebunan gitu kan, banyak-banyak pohon itu mau tidak mau akan dipangkas semuanya dan dijadikan sebagai rumah gitu. Nah, itu minusnya. Terus yang selanjutnya itu penerapan intensifikasi pertanian. Nah, di situ kan dari sini kan kita pertanian juga makin hari semakin sempit tuh, iya nggak? Iya. Nah, itu terjadi karena ya lagi-lagi karena adanya pembangunan rumah, adanya pembangunan seperti pabrik atau kawasan industri itu, sehingga kawasan pertanian itu sering kali ditutup gitu untuk ya kayak pembangunan toko juga gitu. Ya itu. Terus ini paham? Paham. Yang selanjutnya ada pencemaran, yaitu pengertian macam, penyebab, dan dampaknya. Pencemaran kan kita udah nggak asing tuh sama yang namanya pencemaran gimana sih? Pencemaran. Saya Bu, pengertian pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu pencemaran ini bisa disebabkan karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi yang dimana komponen itu tuh malahan merusak gitu, bersifat merusak dan menyebabkan kualitas lingkungan itu menjadi turun gitu. Sehingga fungsi yang sebenarnya itu tidak terjalankan. Lalu ada beberapa macam pencemaran, yaitu yang pertama adalah pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Lalu yang pertama
kita bahas pencemaran air. Pengertian dari pencemaran air. Nah, berarti ini kan pencemaran yang ada di air. Karena pencemaran ini suatu perubahan keadaan suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Nah, sebab-sebabnya apa aja sih? Nah, diantaranya pembuangan limbah industri ke perairan, baik sungai, danau, dan laut. Itu kan. Lalu yang kedua adalah pembuangan limbah rumah tangga atau domestik, baik ke sungai seperti air cucian atau air kamar mandi yang seperti gambar yang sebelumnya ya. Itu kan kalau rumah yang terletak di bantaran sungai biasanya cenderung untuk membuang hasil limbah rumah tangganya itu ke sungai. Makanya sungainya kumuh itu ya Bu ya. Lalu yang ketiga, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Yang keempat, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan. Yang selanjutnya, penggunaan racun dan bahan peledak dalam menangkap ikan. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali ya untuk para nelayan yang biasanya itu terdapat di sungai-sungai yang gede gitu ya, di laut gitu. Sebenarnya itu kan sifat tidak terpuji ya. Nah, itu selain merusak makhluk hidup yang ada di laut, baik ikan-ikan yang kan jadi kan ikan-ikan yang kecil maupun yang besar kan jadi ikut mati gitu. Iya, terus merusak terumbu karang yang menjadi habitat dari ikan-ikan tersebut. Makanya itu tidak patut untuk ditiru. Lalu yang selanjutnya ada pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai. Nah, itu juga salah satu yang tidak terpuji karena limbah rumah sakit sebenarnya kan itu kan seperti jarum suntik atau yang lainnya itu kan harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang saja ke bantaran sungai atau kemanapun. Lalu yang selanjutnya ada tumpahan minyak karena kebocoran tanker atau ledakan sumur minyak lepas pantai. Nah, ini merupakan suatu permasalahan yang besar. Jadi kalau ini harus ada penanganan lebih lanjut untuk minyak yang ada di pantai. Yang selanjutnya ini ada gambar pencemaran air karena sampah. Ini ya. Nih sampahnya ada di pinggir-pinggir. Nah, yang selanjutnya adalah pencemaran udara. Boleh dibacakan, Putri? Boleh Bu. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Pencemaran udara dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Kira-kira apa aja ya yang menjadi pencemaran udara faktor-faktor? Yaitu kan tadi udah ada macam-macamnya, ada pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Lalu yang selanjutnya ada tadi kan udah dibahas tuh pencemaran macam-macamnya. Pencemaran udara itu ada dua, pencemaran primer dan sekunder. Dan yang pertama pencemaran primer. Pencemaran primer itu pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, diantaranya pada kendaraan bermotor, aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik penghasil sulfur monoksida dan karbon monoksida. Akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap itu. Makanya itu kalau kita sebagai manusia itu kan lebih baik gitu, makanya digalakan selalu apa yang namanya go green, agar mengurangi kendaraan, agar mengurangi asap pembakaran yang ada di rumah-rumah. Itu sebenarnya kan kalau kita membakar sampah itu juga bermasalah pada. Terus sampahnya diapain?
lebih baik sampahnya itu kita pilih, baik yang organik maupun yang anorganik. Nanti yang organik bisa dijadikan sebagai pupuk kompos, yang anorganik bisa kita daur ulang lagi gitu. Nanti juga ada pembagian jenis-jenis sampah. Bu, mau tanya Bu, Iya, kalau boleh. efek rumah kaca itu gimana Bu? Efek rumah kaca nanti akan menimbulkan dampak pada lapisan ozon yang akan terjadi penipisan gitu. Karena emang seperti yang karena pembakaran ini, asap tadi itu karena gas karbon monoksida seperti itu, karena pembakarannya itu tidak lengkap gitu. Jadi di udara akan berikatan dengan lapisan ozon, sehingga akan menimbulkan pelubangan pada lapisan ozon. Lalu yang selanjutnya itu pencemaran sekunder. Nah, sekunder ini terbentuk dari reaksi pencemar primer yang di atmosfer gitu. Langsung ke contohnya, misalnya kayak gas sulfur dioksida, lalu ada Sulfur monoksida dan uap air akan menghasilkan asam sulfur. Nah, kita beranjak ke pencemaran udara. Nah, beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara, di antaranya seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu asap dari cerobong pabrik yang tadi kita udah tahu gambarnya, pabrik industri. Terus ada kendaraan bermotor, terus pembakaran atau kebakaran hutan, itu kan menghasilkan banyak asap tuh, asap rokok. Jadi para perokok itu sebenarnya membahayakan juga ya, nggak boleh merokok sebenarnya. Nah, yang selanjutnya itu asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi dan asap letusan gunung berapi yang menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Lalu ada juga bahan nuklir, bahan dan partikel-partikel radioaktif dari bom atom atau percobaan nuklir yang membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Lalu ada juga asap dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik atau pabrik yang membebaskan partikel nitrogen oksida dan oksida sulfur. Gimana, udah paham sampai sini? Nah, ini adalah contoh dari pencemaran udara karena aktivitas industri yang tadi kita udah bahas. Nah, terus pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu yang pertama disebutkan karena adanya limbah domestik. Tadi kan domestik itu kan rumah tangga. Nah, limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk, pedagang, terus ya karena aktivitas perdagangan, terus pasar, tempat usaha, hotel dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah dan atau organik yang mudah diurai. Lalu ada juga limbah industri. Limbah industri itu limbah padat hasil pembuangan industri berupa padatan lumpur bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, dan lain-lain. Lalu ada limbah pertanian seperti pestisida yang tadi sudah dijelaskan. Itu kan atau DDT atau dikloro, difenyl trikloetana yang sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman, juga dapat berakibat buruk pada tanaman dan organisme lainnya. Jadi itu di sini dilema juga ya. Karena penggunaan pestisida itu tidak selamanya berdampak baik pada tanaman. Karena di sini kan pestisida biasanya seperti insektisida ataupun yang lainnya itu
misalnya insektisida nih petani bertujuan untuk membunuh hamanya. Nah, jika hama itu mati, berarti kan sisa dari insektisida ini apa sebenarnya insektisida ini akan menempel pada tanaman yang tadi itu kan. Nah, itu berarti itu berdampak buruk pada tanaman itu sendiri. Serangga aja mati, apalagi yang lain gitu loh. Terus kan ada tersisa bahan kimia yang berarti kan, nah di situ zat-zat kimia yang dari insektisida itu berarti kan menempel pada tumbuhan gitu loh. Jadi nanti akan berdampak buruk pada tanaman itu sendiri. Kalau dikonsumsi gimana? Ya, kalau dikonsumsi secara terus-menerus biasanya akan menimbulkan gangguan kesehatan gitu. Jadi itu sebenarnya memang tanaman yang herbal ataupun yang sehat dari tubuh kita itu biasanya malah tanaman-tanaman yang apa ya? Yang ada yang misalnya karena bagus. Tapi itu karena petani kan menginginkan untuk tanamannya itu kan yang tidak yang bagus penampilannya, terus yang tidak terkena hama gitu. Iya. Ini adalah contoh dari pencemaran tanah yang disebabkan karena adanya limbah industri pestisida. Nah, kita lihat video ya, biar lebih paham. Industri yang menimbulkan banyak asap, ini kendaraan yang menyebabkan polusi udara, banyaknya pembangunan gedung pencakar langit juga mengikut turut serta menjadi faktor ketidakseimbangan. Nah, ini yang terkena dampaknya itu seperti adanya gempa, adanya longsor, ini adalah contoh gempa bumi. Ini adalah contoh gelombang besar tsunami. Bagaimana kita untuk menjaga hutan? Nah, cara-cara untuk kita menanggulanginya itu dengan pola hidup yang sehat, dengan buang sampah pada tempatnya, ya, lalu melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada pohon yang sudah kita tebang. Mari kita selamatkan bumi yang berasal dari diri kita sendiri. Lalu ada pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup menurut Arif Zulkifli, pelestarian lingkungan hidup
adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, daya dukung lingkungan hidup ini berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan daya tampung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat energi dan komponen lain yang masuk dalam lingkungan. Melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan, tapi pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga gitu. Jadi itu kita tuh boleh memanfaatkan lingkungan asalkan ada secara bijak dan ada ada tanggung jawabnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kembali. Terus kita untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup. Nah, tujuan ini yang pertama untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang mendatang. Lalu mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Jadi harus seimbang antara kegiatan manusia dan juga lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, pelestarian tanah. Nah, upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon. Menanam pohon kembali yaitu seperti istilah reboisasi ya. Setelah adanya penebangan pohon, kita alangkah baiknya ditanami kembali gitu. Untuk tanah-tanah yang gundul, hutan yang gundul, sama kedan. kedan itu iya untuk tanah-tanah jalan itu ya? Jalan-jalan Bisa ya yang terasering dibangun. Untuk tanah yang miring gitu dibangun terasering atau sekedan sehingga mampu menghambat laju aliran air hujan gitu. Kalau tidak dilakukan sekedan atau terasering itu nanti akan longsor gitu tanahnya. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah, di sini dari pelestarian udara ya. Nah, berhubungan dengan yang tadi itu menggalakkan penanaman pohon. Nah, itu juga tanaman hias itu tuh berhubungan dengan kalau kita banyak menanam pohon berarti kan pohon itu kan sebagai sumber penghasil oksigen. Nah, jika pohon yang kita tanam itu lebih banyak, maka pasokan oksigen untuk kita sendiri yang menjaga pernafasan kita gitu maka kan oksigennya semakin banyak dan semakin maka kita akan semakin berkualitas udara yang kita hirup. Maka akan semakin berkualitas udara yang kita hirup gitu. Lalu yang kedua, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Lalu mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Nah, seperti yang tadi itu, kan kita sudah dianjurkan untuk mengurangi menggunakan kendaraan gitu, yang menimbulkan gas-gas yang zat pembakarannya itu tidak lengkap tuh. Makanya itu suruh dikurangi. Lalu gas-gas seperti penggunaan AC itu kan adanya gas CFC itu kan tidak baik untuk lapisan ozon juga. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar manusia untuk memelihara atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang
secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Secara garis besarnya itu ada 4 pengelolaannya, yaitu pengelolaan lingkungan secara rutin, perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntunan bagi perencanaan pembangunan nantinya. Lalu ada perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak pembangunan yang direncanakan. Jadi itu semuanya tuh harus ada perhitungannya gitu dari program pemerintah untuk mengelola lingkungan hidup. Lalu perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri. Jadi makanya tuh digalakkan juga sebuah daur ulang limbah itu ada prosesnya. Jadi enggak sampah itu dibuang, tidak hanya dibuang saja gitu, harus ada tindak lanjut ya. Iya, diolah dulu. Lalu pengelolaan lingkungan hidup, beberapa contohnya pengelolaan itu ada tadi reboisasi ya, ada rehabilitasi lahan, lalu ada pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan. Nah, itu harus dipertimbangkan semuanya. Lalu ada menjaga daerah resapan air dan diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras. Itu yang pohon-pohon yang besar-besar. Lalu ada pembuatan sekedan yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ada protes tanaman baik secara tumpang sari maupun tumpang hilir. Lalu ada penanaman dan pemeliharaan hutan kota gitu. Karena di kota itu kan kebanyakan hanya terdiri dari bangunan-bangunan gitu kan. Untuk hutan kota itu hanya sedikit. Jadi itu harus dipertimbangkan dan selalu diperhatikan gitu. Adapun upayanya yaitu larang pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung ke sungai, itu kan berbahaya, apalagi di sungai, apalagi di perkotaan itu. Lalu yang kedua, penyediaan tempat sampah harus sesuai dengan kategori sampah yang ada gitu. Lalu yang ketiga, menghindari terjadinya kebocoran tangki-tangki pengangkut bahan bakar minyak pada wilayah laut. Yang keempat bisa dibacakan katanya. Yang keempat yaitu memberlakukan surat izin pengambilan air atau SIPA, terutama untuk kegiatan industri yang memerlukan air. Ya, jadi untuk kegiatan yang membutuhkan air, karena mengingat kalau di perkotaan itu kan air bersih itu kan kurang ya. Iya. Jadi itu harus pamer, Bu. Iya, jadi untuk kegiatan usaha atau apapun harus memenuhi surat izin